Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang integral garis pada mata kuliah analisis kompleks. Sebelum melanjut ke materi, di sini ada anggota kelompok 3 yaitu ada Ida Rohma, Fitriani, Syakira Mercy, dan Salwa Nakita Putri. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja ke definisi integral garis yang akan dijelaskan oleh Ida Rohmah. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ida Rohmah dengan NIM 22252404156. Di sini saya akan membahas tentang definisi integral garis. Misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT dengan interval T lebih besar atau sama dengan dari A dan lebih kecil atau sama dengan dari B. Ini berarti setiap nilai parameter T menentukan sebuah titik XY pada kurva. Karena kita sedang membahas bilangan kompleks, maka kedua koordinat tersebut dapat dituliskan menjadi ZT sama dengan XT plus IYT. Akan kita buktikan bahwa integral garis fungsi untuk z dz sama dengan integral fungsi untuk zt z aksen t dt dengan batas bawah a dan batas atas b. Nah, kita punya zt sama dengan xt plus iyt. Kemudian kita turunkan terhadap t, z aksen t sama dengan x aksen t plus iy aksen t. Kalikan kedua ruas dengan dt. Maka z aksen t dt sama dengan x aksen t dt plus y aksen t dt. Ini kita sebut dengan persamaan pertama. Nah, kita tahu bahwa x sama dengan xt dan y ini sama dengan yt. Kemudian kita turunkan keduanya terhadap t sehingga didapat dx sama dengan x aksen t dt dan dx sama dengan y aksen t dt. Kemudian kita substitusikan ke persamaan 1 sehingga diperoleh z aksen t dt sama dengan dx plus i dy sehingga dz sama dengan dx plus i dy. Sekarang perhatikan integral garis kompleks, integral garis fungsi untuk z dz. Karena kurva C diparameter oleh z sama dengan zt dengan interval t lebih besar atau sama dengan dari A dan lebih kecil atau sama dengan dari B, maka setiap titik pada kurva dapat ditulis sebagai Fz sama dengan Fzt. Selain itu, dz sama dengan z aksen t dt. Lanjut, kita substitusikan kedua hasil tersebut ke dalam integral garis, di mana integral garis fungsi untuk z dz sama dengan integral fungsi untuk zt dz dengan batas bawah a dan batas atas b. Karena dz sama dengan z aksen t dt, maka integral garis untuk fungsi z dz sama dengan integral fungsi zt z aksen t dt dengan batas atas b dan batas bawah a. Dengan demikian terbukti bahwa integral garis untuk fungsi fz dz sama dengan integral fungsi untuk zt z aksen t dt dengan batas bawah a dan batas atas b. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitriani Rohman dengan NIM 22252240077. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu sifat-sifat integral garis. Ada beberapa sifat, yaitu yang pertama sifat linearitas. Di sini juga ada 2 poin, yaitu yang pertama integral C dalam kurung Fz ditambah Gz dz sama dengan integral C Fz dz ditambah integral C Gz dz. Kalau ada 2 fungsi kompleks dijumlahkan, kita boleh pecah pengerjaannya sendiri-sendiri.
Nah, terus untuk poin kedua, integral C K dikali Fz dz sama dengan K integral C Fz dz. Kalau ada angka konstanta K, angka tersebut boleh kita keluarkan dari lambang integral supaya tidak mengganggu perhitungan. Nah, oke, selanjutnya nomor 2 yaitu sifat orientasi atau arah lintasan. Integral min C Fz dz sama dengan min integral C Fz dz. Sama seperti versi real, di analisis kompleks, arah lintasan itu sangat krusial. Nah, kalau integral min C ini, nilai integral pada lintasan yang arahnya dibalik. Sedangkan yang ini nih, min integral C, nilai integral pada lintasan arah semula. Kemudian, hasilnya dikalikan dengan negatif, artinya perubahan arah lintasan dari C menjadi min C mengakibatkan hasil akhir integralnya berubah tanda. Selanjutnya nomor 3 yaitu sifat adit atau penyambungan lintasan. Kalau lintasan C berbentuk patah-patah, misal gabungan dari kurva C1, C2, sampai Cn, cara menghitungnya tinggal kita cari integral di masing-masing potongan kurva. Lalu semua hasilnya dijumlahkan seperti yang ada di gambar ini. Nah, di sini juga ada metode parametrisasi T. Ini rumus pamungkas untuk menghitung integral kompleks, kita ubah fungsi fz dan lintasannya ke dalam parameter t, lalu dikalikan dengan turunan lintasan z aksen t, setelah itu tinggal diintegralkan biasa dengan batas a sampai b. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh soal integral garis dan penyelesaiannya. Di sini kita diminta menghitung integral sepanjang lintasan C dari Z kuadrat terhadap DZ. Dengan lintasan C adalah garis lurus dari 0 ke 1 ditambah I. Ya, langsung saja di sini ada penyelesaiannya, yaitu langkah awalnya kita parameterkan garis lurus terlebih dahulu dari 0 ke 1 ditambah I sebagai ZT sama dengan 1 ditambah I dikali T dengan T itu kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari atau sama dengan 0. Yang dimana di sini artinya itu saat T sama dengan 0 diperoleh Z sama dengan 0 dan saat T sama dengan 1 diperoleh Z sama dengan 1 ditambah I. Jadi parameterisasinya itu sudah sesuai dengan lintasan yang diberikan. Lalu selanjutnya di sini kita akan menentukan DZ dengan cara kita turunkan fungsi ZT terhadap T. Yang dimana di sini kita bisa turunkan yaitu DZ per DT sama dengan 1 ditambah I. Maka DZ sama dengan 1 ditambah I DT. Langkah selanjutnya yaitu di sini kita substitusikan ZT dan DZ ke dalam integral, yang dimana menjadi integral batas bawah 0 sampai 1 dalam kurung 1 ditambah I T kuadrat dikali 1 ditambah I DT. Karena nilai 1 ditambah I kuadrat itu sama dengan 2I, maka nilai Z kuadrat sama dengan 2IT kuadrat. Lalu di sini sehingga integralnya menjadi integral batas bawah 0 sampai 1 dalam kurung 2IT kuadrat kali dalam kurung 1 ditambah I DT. Selanjutnya kita sederhanakan, yaitu di sini kita kalikan konstanta kompleksnya terlebih dahulu, yang dimana 2I kali dalam kurung 1 ditambah I itu sama dengan 2I ditambah 2I kuadrat sama dengan 2I dikurang 2. Maka
Integralnya pun berubah menjadi integral dari batas bawah 0 sampai 1 dalam kurung min 2 ditambah 2i t kuadrat dt. Langkah selanjutnya yaitu di sini konstanta dari min 2 ditambah 2i itu dapat dikeluarkan dari integral. Jadinya dalam kurung min 2 ditambah 2i integral batas bawah 0 sampai 1 t kuadrat dt. Lalu di sini kan kita bisa hitung dengan integral biasanya. Integral dari t kuadrat itu kan t pangkat 3 per 3, sehingga menjadi dalam kurung min 2 ditambah 2i. Lalu kita masukkan di sini dari batas bawahnya 0 sampai 1. Jadi, min 2 ditambah 2i dikali 1 per 3. Setelah dihitung, hasilnya didapatlah min 2 ditambah 2i per 3. Jadi, dengan memparameterkan lintasan kompleks menjadi fungsi zt, integral garis kompleks dapat diubah menjadi integral biasa terhadap parameter t. Setelah dilakukan perhitungan, jadi diperoleh nilai integralnya yaitu min 2 ditambah 2i per 3. Baik, selanjutnya ke contoh soal integral garis yang kedua. Di sini ada nilai integral C, Z kuadrat plus 2 dz, di mana C adalah lintasan lurus sepanjang sumbu imajiner dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 2i. Penyelesaiannya yaitu awalnya pakai rumus Z sama dengan X plus Y. Nah, untuk menjadi bentuk parameter T, di mana ZT sama dengan 0 plus IT sama dengan IT. T ini sebagai variabel Y, dengan batas nilai T-nya adalah 0 kurang dari T kurang dari sama dengan 2. Lalu turunkan ZT terhadap T sehingga dz sama dengan IDT. Nah, Z sama dengan IT ke dalam fungsi f Z sama dengan Z kuadrat plus 2. Z kuadrat plus 2 sama dengan IT kuadrat plus 2. Karena I kuadratnya itu min 1, jadi maka fungsinya menjadi min T kuadrat plus 2. Lalu kita melanjutkan penyelesaiannya dari integral C Z kuadrat plus 2 dz. Berdasarkan lintasan C yang sudah diparameterisasi, variabel Z diubah menjadi fungsi terhadap T dan komponen dz-nya berubah menjadi I dt. Batas integralnya pun berubah menjadi dari 0 sampai 2, sehingga persamaannya menjadi integral batas atas 2, batas bawah 0, min T kuadrat plus 2 dikali I dt. Nah, karena I merupakan bilangan imajiner sebagai konstanta dalam integral ini, kita bisa mengeluarkan I-nya ke depan tanda integral berdasarkan sifat keliniaran. Persamaannya menjadi sederhana, yaitu I integral batas atas 2 batas bawah 0 min T kuadrat plus 2 dt. Nah, lalu integral terhadap variabel T, hasilnya integral min T kuadrat sama dengan min 1 per 3 T pangkat 3 plus 2T dengan batas atasnya 2 dan batas bawahnya 0. Lanjut ke bawahnya, yaitu kita substitusikan nilai batas atasnya yaitu 2 ke dalam fungsi hasil integral, sehingga menjadi I min 1 per 3, 2 pangkat 3 plus 2 dikali 2. Tutup kurung, dikurangi 0. Di sini masih lanjut ke penyelesaian contoh soal yang kedua. Kita punya I min 8 per 3 plus 4. Di sini bilangan imajinernya I berada di luar kurung. Dan kita akan menyelesaikannya materi pecahan di dalam kurung terlebih dahulu. Untuk melanjutkannya, kita perlu menjumlahkannya. Kita samakan penyebutnya menjadi per 3. Angka 4 kita ubah menjadi bentuknya menjadi 12 per 3, sehingga persamaannya yaitu
I min 8 per 3 plus 12 per 3. Nah, setelah penyebutnya sama, kita operasikan. Pembilangnya min 8 plus 12 menghasilkan 4. Jadi, kita dapatkan I 4 per 3, atau kita tulis dengan struktur standarnya, bilangan kompleks menjadi 4 per 3I. Jadi, hasil dari integral garis adalah integral C Z kuadrat plus 2 DZ sama dengan 4 per 3I. Demikian pemaparan mengenai materi integral garis dari kelompok 3. Saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.